selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Faktanya memang benar, Xiaoyan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Taisu nomor 1. Karena pada saat ini, Taisu nomor 1 sendiri tidak tahu kekuatan luar biasa dari mana asalnya dan tidak tahu jenis kekuatan apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri menjadi beberapa tingkat. Jika tidak, sangat tidak mungkin menghancurkan avatar dewa asli dengan satu pukulan. Bahkan 3 jantung api hanya bisa menghentikannya sesaat. Belum lagi sekarang adalah momen yang sangat penting bagi Xiaoyan. Pada saat yang sama, pemikiran Xiaoyan terganggu, bahkan dia tidak bisa fokus. Pada saat menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh, lautan ki asal dewa dan debu bintang berhenti menyatu atau berhenti bergabung. Tidak hanya itu, bintang-bintang yang telah menyelesaikan penggabungan kini mulai hancur satu demi satu. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sepertinya dia harus bekerja dengan pagoda kekosongan roh dalam waktu yang lama. Jadi, meskipun dia ingin bergerak, harus membuat keputusan sangat cepat. Karena melihat serangan yang kejam Taisu nomor 1, telapak tangan Xiaoyan bersinar terang. Setelah pertempuran ini, dia harus segera menerobos. Jadi Xiaoyan tidak mau menunda lagi. Dengan kilatan cahaya, jepit rambut muncul di telapak tangan Xiaoyan. Jepit rambut ini persis ukiran naga dan ponik yang diberikan sang ratu kepada Xiaoyan ketika dia pergi dari Sensi. Jepit rambut awalnya berisi 3 kekuatan yang mulia, namun 2 kekuatan telah digunakan oleh sang ratu, dan saat ini hanya tersisa 1 kekuatan untuk digunakan. Karena terobosan sudah dekat saat ini, bahkan Xiaoyan hanya memiliki 1 kesempatan. Jadi kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa akan sedikit berlebihan untuk menggunakan kekuatan jepit rambut pemberian sang ratu. Tetapi sekarang, tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani Taisu nomor 1 dengan cepat. Ketika melihat angin kencang, asap senjata yang dimainkan oleh Taisu nomor 1 yang datang dengan keras dari lautan api. Perlahan dia berdiri tanpa ada fluktuasi nafas di tubuhnya. Dan Taisu nomor 1 langsung menguji asap senjata yang berdiri di udara. Pada saat yang sama, Taisu nomor 1 terkejut bahwa menghadapi Xiaoyan saat ini hanya auranya turun ke dewa pertempuran. Bagaimana orang ini melakukannya? Taisu nomor 1 berkata perlahan. Di bawah baju besi yang berat, dia mengerutkan kening saat merasakan nafas Xiaoyan. Karena itulah dia merasa tertipu oleh aura Xiaoyan yang berfluktuasi selalu berbeda, sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki metode yang begitu menakutkan. Tapi saat ini, auranya telah turun, dan itu seharusnya menjadi akhir dari kekuatannya. Saya tertunda sebelumnya, dan saya telah mengambil kesempatan untuk pulih. Tetapi pada saat ini, saya telah menggunakan kekuatan asli Dewa Taisu. Tidak peduli apa cara yang digunakan orang ini. Tidak mungkin untuk bersaing dengan saya lagi. Alasan mengapa Taisu nomor 1 berkata pada dirinya sendiri. Karena dia mendapatkan bantuan yang tiba-tiba dari Dewa Taisu. Meskipun dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, metode yang digunakan Xiaoyan yang memilih tidak untuk menghindar. Bahkan Taisu nomor 1 sendiri tidak tahu kapan dia menjadi cemburu pada Xiaoyan yang pada awalnya sangat menghina. Ketika dia mendekati lautan api Xiaoyan, telapak kaki tiba-tiba runtuh ke dalam kehampaan yang membuat lautan api meledak dan kecepatannya juga meningkat pada saat bersamaan. Sebuah cahaya hitam di tangan Taisu nomor 1 berkedip dan dengan lambaian tangannya, cahaya hitam itu tiba-tiba menyapu dan mengembun muncul di atas kepala Xiaoyan. Cahaya hitam berkedip berubah menjadi segel hitam besar yang dilengkapi dengan simbol misterius yang terlihat seperti teknik larangan yang kuat. Pada saat berikutnya, di bawah batasan segel hitam, guntur hitam
meraung dengan cepat menyelimuti tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan kekuatan penindasan yang kuat dan membatasi gerakannya saat ini. Namun, untuk Xiaoyan saat ini, itu tidak penting lagi. Alasan mengapa Xiaoyan tidak segera bergerak adalah karena dia menunggu Taisu nomor 1 cukup dekat sebelum Xiaoyan mengambil keputusan untuk bergerak. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa jepit rambut kaca naga dan ponik ini mengandung kekuatan yang mulia, tetapi kekuatan seperti apa dan dalam bentuk apa, Xiaoyan tidak mengetahuinya. Jika itu dalam pengaruh kekuatan, tapi tidak bisa menampilkannya di depan Taisu nomor 1, itu akan sangat memalukan. Pada saat melihat Taisu nomor 1 semakin dekat dan guntur di atas kepala, bahkan ada seberkas cahaya yang berkedip dari segel hitam, dan cahaya itu berubah menjadi ratusan senjata yang berbeda. Dan semua senjata ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Segera semua senjata ditujukan ke arah Xiaoyan. Karena pada saat ini, Taisu nomor 1 berencana menghancurkan Xiaoyan menjadi daging cincang dengan satu gerakan. Bagaimanapun, Taisu nomor 1 tidak lagi memiliki ide sedikit pun untuk membiarkan Xiaoyan tetap hidup. Adapun Taisu nomor 1, pedang penghancur kekosongan muncul di tangannya, dan simbol melintas di pedang pemecah kekosongan. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, saat pedang pemecah kekosongan ini, yang panjangnya kurang dari setengah lengan muncul, yang membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Dan pandangan tajam, Taisu nomor 1 dengan cepat mendekati Xiaoyan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, Taisu nomor 1 berada di depan Xiaoyan, dan hingga puluhan kaki. Pada jarak ini, dia cukup yakin untuk membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Serangkaian energi pedang abu-abu putih melonjak dari pedang pemecah kekosongan dan meraung. Pada waktu yang sama, Xiaoyan merasakan gelombang yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya yang digunakan oleh Taisu nomor 1. Dan setelah pedang pemecah kekosongan diayunkan, pedang pemecah kekosongan di tangan Taisu nomor 1 langsung kehilangan cahayanya. Meskipun yang ini tidak terlihat bagus, jika Anda melihat lebih dekat, pedang abu-abu putih sangat aneh, dan lapisannya tampaknya bukan pedang biasa, yang tidak biasa dipadatkan dengan kekuatan abadi. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Jadi dia segera menyingkirkan pikiran tersebut dan terus bergerak. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh untuk menekan kegelisahan laut bintangnya. Jika tidak, di asal dewa dan debu bintang yang telah menyatu dengan susah payah di dalam tubuh akan membusuk dengan sangat cepat. Jika Xiaoyan tidak memanfaatkan kesempatan dan melewatkan kesempatan, Xiaoyan akan gagal untuk menerobos. Namun, melihat pedang abu-abu putih yang bersiul ke arahnya, Xiaoyan hatinya bergerak dan itu ditransmisikan ke jepit rambut kaca naga dan ponik di tangannya. Tetapi pada saat berikutnya, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut karena jepit rambut kaca naga dan ponik di tangannya tidak merespon saat ini. Karena ketika dia menerima jepit rambut kaca naga dan ponik, sang ratu tidak memberitahu Xiaoyan cara menggunakannya, yang membuat ekspresi Xiaoyan membeku. Di mata Taisu nomor 1, wajah Xiaoyan menjadi pucat karena ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, Xiaoyan terus mencoba beberapa metode, tetapi jepit rambut naga dan ponik tidak merespon sama sekali, sampai energi pedang abu-abu putih tiba di depannya. Namun, pada saat energi pedang abu-abu putih menyapu ke arah Xiaoyan, tiba-tiba 8 penguasa berat misterius yang sunyi bergegas memblokir cahaya itu dan melindungi tubuh Xiaoyan dengan mengesankan. Cahaya pedang abu-abu putih memborbardir 8 penguasa berat misterius yang sunyi dengan ganas. Sayangnya, cahaya pedang abu-abu putih tidak dapat dirobohkan oleh 8 penguasa berat misterius yang sunyi, seperti yang dibayangkan. Tetapi itu terus menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas dan melewati 8 penguasa berat misterius yang sunyi dengan kekuatan penghancur. Xiaoyan menggetakkan gigi dan berkata,
Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Namun, Xiaoyan masih percaya bahwa sang ratu tidak akan menipunya. Dan itu harus menjadi caranya untuk membuka diri. Ini tidak benar. Setelah beberapa upaya, semuanya sia-sia. Energi pedang abu-abu putih akan tersapu kembali. Jika Anda tidak dapat bersembunyi dari dewa, Anda tidak dapat menahannya sama sekali. Taisu nomor 1 berkata. Mendengar itu, Xiaoyan mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak mencoba lagi karena tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan jepit rambut kaca naga dan ponik di tangannya. Kemudian dia melemparkannya langsung ke pedang abu-abu putih. Pada saat yang sama, jepit rambut terbang keluar dan dia tampak seperti sosok wanita yang lembut. Namun Taisu nomor 1 tidak mempedulikannya, tetapi dengan cepat membuat taktik dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, pembantasan di atas kepala Xiaoyan sudah menjadi ungu hitam dan guntur mengalir dengan kekuatan yang kuat. Yang mulia, Anda pasti telah menggunakan semua kekuatan jepit rambut kaca naga dan ponik, sehingga Anda melakukan kesalahan. Xiaoyan tersenyum kecut, merasa sangat cemas sekarang. Jika benar jepit rambut naga dan ponik tidak berguna, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh dan mengandalkan diri sendiri. Namun, ketika Xiaoyan melihat jepit rambut kaca naga dan ponik terbang menuju energi pedang abu-abu putih dan segera terdengar suara ledakan. Duar! Dan setelah ledakan keras, energi pedang abu-abu putih bertabrakan dengan jepit rambut kaca naga dan ponik yang mengakibatkan jepit rambut itu langsung hancur.